Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proposal yang kami diskusikan ini, yang berjudul bisnis usaha rumahan ternak ikan cupang. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang berpartisipasi dalam hasil proposal yang kami diskusikan ini. Oke, anggota yang pertama itu adalah saya sendiri yang sebagai ketua, yang bernama Jauharfan Nafizi dengan NIM 0207061757. Dan anggota berikutnya itu adalah Sarah Dwi Cahyanti dengan NIM 0207062745. Dan petugas presentasi yang akan menjelaskan di kamera ini ya adalah saya sendiri, Jauharfan Nafizi. Oke, sebelum masuk ke penjelasan utama presentasi kami, saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang usaha bisnis ternak ikan cupang ini ya. Oke, langsung saja saya akan membahas latar belakang usaha ternak ikan cupang ini ya. Ikan cupang atau dengan nama latin betta fish, yaitu ikan yang mempunyai keunikan sendiri dengan kategori ikan laga atau ikan petarung yang mempunyai corak atau motif tubuh yang cantik loh. Selain mempunyai corak tubuh dan unik yang cantik ini, ikan ini mampu juga bertarung dengan ikan sesama jenis lainnya, sehingga ikan ini banyak menarik perhatian orang banyak, maupun dari kalangan anak kecil, remaja maupun dewasa. Selain peminat ikan cupang ini banyak, ikan cupang ini dikategorikan ikan yang mempunyai daya tahan tubuh yang sangat lama dan mampu hidup di perairan mana aja loh. Dalam teknik budidaya ikan cupang yang perlu kita perhatikan itu, yang pertama adalah pemilihan indukan ikan cupang. Karena pemilihan indukan ikan cupang ini adalah langkah yang pertama yang disiapkan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas untuk dijual di kemudian hari. Oke, yang kedua itu adalah pengelompokan tempat pembudidaya dan perkawinan. Sebisa mungkin itu memilih akuarium atau tempat untuk membudayakan ikan cupang, dan diperlukan juga tumbuh-tumbuhan seperti daun ketapang dan juga rawa untuk menjaga kualitas air agar anakan dan bibit ikan cupang tersebut tidaklah mati. Dan yang ketiga itu adalah pemijahan bibit dan anakan ikan cupang. Setelah dikawinkan, yang pasti anakan dan bibit ikan cupang ini akan terdapat ribuan dan banyaknya. Biasanya ini indukan itu yang betinanya dipisah dan jantan ditinggal sama anak-anaknya. Jadi kita perlu merawat di sini sampai umur 3 bulan sebelum ke tahap pengelompokan ikan cupang sebagai kategori satuan gitu ya, supaya nggak kelahi dan bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Oke, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan yang paling utama. Dari yang pertama itu, bagaimana produk ikan cupang ini yang dijual sangat dibutuhkan untuk kedepannya dan cara penyampaiannya itu ya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan bisnis dan usaha ikan cupang ini memiliki prospek dan keuntungan yang menjanjikan. Seperti keuntungan yang didapatkan ketika kita memulai membuka usaha pada musiman ikan cupang. Karena pada musim itu banyak anak-anak ataupun remaja yang memiliki hobi untuk mengoleksi ikan cupang, bahkan dewasa sekalipun. Sehingga kita bisa memulai bisnis ini dari
ya memilih indukan untuk diternakan dan anakannya itu atau bibitnya dijual dengan harga sesuai pasaran. Dan biasanya juga banyak pesaing bisnis yang membuka usaha pada musim ini. Jadi target pemasaran hanya terfokus pada toko dan usaha kita. Kita harus memiliki strategi yang harus diperhatikan dalam hal perawatan ikan cupang dan pengoleksian barang-barang yang tidak punya di toko lain. Karena ikan cupang tersebut akan diperhatikan dari segi kecantikan, keaktifan, dan kemotifan warna tubuhnya sehingga memikat banyak konsumen tersebut. Dalam hal perawatan pula, ikan cupang perlu diberikan pakan yang layak dan sesuai kebutuhannya per hari. Misalnya sehari itu diberi makan ya 2 atau 3 kali ya. Diberi makan cacing pita atau kutu air atau pelet juga bisa, dan tempat atau letak ikan cupang itu juga perlu dibersihkan sehari itu ya mungkin sekali atau seminggu bisa sekali untuk pembersihan tempat ikan cupang untuk mencegah terjadinya ada penyakit yang menjangkit ikan cupang tersebut. Karena target atau konsumen lebih suka kebersihan dari tempat ikan cupang tersebut, sehingga tujuan menjual dengan keuntungan yang banyak bisa dicapai dengan sangat mudah dan apa yang direncanakan sebelumnya. Ikan cupang pun bisa dijadikan aset daerah pada musim tersebut sebagai aset layak dan laku untuk dijual loh. Dan yang kedua, masuk ke pembahasan bagaimana produk ikan cupang ini sangat menguntungkan bagi pembisnis atau pengusaha kecil seperti kita ini ya. Di sini saya akan menjelaskan ikan cupang itu kan aset-aset daerah yang layak untuk dijual loh. Jadi keuntungan yang didapatkan itu ya dari ternak dan cara pembudidayaannya. Dari hasil ternakan itu berapa banyak bibit-bibit yang dihasilkan, dan bibit-bibit itulah yang kita akan jual di kemudian hari atau ya setelah 3 atau 4 bulannya, karena di situ kita akan melakukan pemijahan ikan tersebut yang dipisah-pisahkan yang mana untuk layak jual. Oke, di sini saya misalkan saja ini pandemi atau COVID-19 ini telah berakhir. Ikan cupang ini memiliki keuntungan yang sangat besar kalau pandemi atau COVID ini berakhir ya, karena tempat-tempat atau tempat kegiatan seperti sekolah atau tempat-tempat yang ramai itu dibuka, sehingga kita bisa mempromosikan produk-produk ikan cupang kita ini sebagai aset untuk layak jual ke sekolah-sekolah tersebut. Dan jika konsumen banyak yang tertarik, maka konsumen tersebut akan lebih tertarik berbelanja ke tempat kita sebagai pasokan untuk pengeluaran ikan cupang ini ya. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini, yang kita dapat untung itu hanya dari berjualan online atau mempromosikan ikan-ikan kita ini ke tempat marketplace yang ada di sosial media ya, karena di situ banyak orang yang lebih tertarik gitu ya. Seperti orang-orang dewasa, umumnya ya banyak orang-orang dewasa yang lebih tertarik untuk mengkoleksi ikan cupang di bagian marketplace atau di sosial media gitu. Oke, mungkin perhitungan keuntungan di masa depan ya, kita bisa misalkan saja untuk prediksi kita membeli satu pasang indukan seharga 100.000 dan per ekor indukan itu kan 50.000. Jika kita kawinkan dan menghasilkan bibit sebanyak 200 atau 300 ekor, itu kita rawat selama 3 atau 4 bulan, itu bisa ikan-ikan atau bibit-bibitnya itu dijadikan aset untuk layak jual. Kita bisa mempromosikan dengan harga-harga yang mengikut sesuai pasaran, dan juga tidak bisa, maksudnya itu
boleh juga nggak ngikut harga pasaran. Bisa kita jual di bawah harga-harga pasaran, misalnya 10.000 atau 5.000 ya. Misalkan saja modal yang keluar tadi kan 100.000 dan bibit yang dihasilkan itu 200 atau 300 ekor, atau kita misalkan saja 300 ekor aja lah. 300 kita jual 10.000 berarti ya 300 kali 10.000. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta dan modalnya itu baru keluar 100.000 dari satu pasang indukan ya. Belum lagi 5 pasang jenis indukan yang ada, karena ikan cupang itu banyak jenisnya juga loh. Jadi konsumen itu nggak terpaku pada satu jenis saja. Kalau misalnya 5 jenis pasang indukan berarti 5 kali 3, berarti itu udah 15 juta dong. Dan itu masih prediksi saya aja, mungkin itu banyak keuntungan dan tidak ada salahnya kita coba juga sebagai bisnis ternak rumahan ya, atau lagi nggak ada kerjaan. Oke, yang ketiga, bagaimana produk ini dan usaha ini tidak hancur dalam kondisi apapun dan ramalan masa depan. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu usaha ikan cupang ini tidak akan hancur dalam kondisi apapun ya. Karena ikan cupang ini merupakan ya bisnis yang lewat-lewat saja, karena ini mengikut sesuai dengan hobi konsumen dan ngikut dengan musim-musim yang ada ya. Kalau misalnya nggak musim ikan cupang, mungkin ikan cupang tersebut ya jarang laku dan susah untuk dijual. Tapi jika pada musim ikan cupang dan ikan cupang ini ya banyak laku dan banyak untungnya juga untuk dijadikan ladang usaha bisnis. Dan jika usaha ini tidak akan hancur untuk menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk, kita harus memperhatikan juga teknik budidaya yang berpengaruh pada indukan ikan cupang. Karena kalau teknik budidaya yang masih biasa-biasa aja akan menghasilkan sedikit bibit-bibit yang berkualitas saja. Jadi kita harus upgrade teknik budidaya yang kita miliki. Dan jika harga pasaran ikan cupang tidak stabil, kita bisa ya tidak mengikuti harga sesuai pasaran juga. Kita bisa rendah atau ngikut harga sesuai dengan kemauan konsumen saja. Dan persaingan yang ketat menghambat aktivitas jualan kita ya. Jadi kita harus lebih banyak promosi ke tempat-tempat tetangga, ke teman, atau ke rumah-rumah perumahan atau sekolah, atau juga bisa ke sosial media. Dan yang keempat itu adalah mengoptimalkan perawatan sebaik mungkin agar ikan tidak banyak mati dan menimbulkan kerugian yang banyak karena ikan yang terkena penyakit ya. Dan untuk ramalan masa depan, jika ada kontes-kontes ikan cupang yang diselenggarakan, bibit-bibit yang kita udah pisahkan atau kita pijahkan, bisa kita ikut serta dalam kontes tersebut. Apa keuntungannya dari kontes tersebut? Keuntungannya itu dari menang kontes. Kalau misalnya kita ikut sertakan ikan cupang kita ini dan kita menang kontes, ikan cupang yang menang kontes ini bisa harga jualnya itu lebih tinggi dari harga biasanya. Biasanya itu peminat-peminat ikan cupang yang menang kontes ini ya bapak-bapak kebanyakan ya, ini orang-orang dewasa. Jadi banyak lah peminatnya untuk ikan yang kategori menang kontes, ikan berkualitas lah pokoknya. Dan mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya bahas pada presentasi saya kali ini. Dan kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.